Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ibadallah, rijalallah, agisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asana'za bifadlillah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'allaw wansuru lillah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Sa'alnakum walijul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Nabi rahmah gudwatil alamah khadimil ummah uswatin hasanah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-miftahu baba rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratal mukarramin min jami'il hadirin yang sama-sama kami muliakan daripada yang hadir di majlis perkumpulan rindu surga yang insyaallah kehadirannya karena Allah, digerakkan oleh Allah, bertemunya pun karena Allah, berkumpulnya pun semata-mata ridhonya Allah,
dan berpisahnya juga insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus buat yang punya tempat Sohibul Makan, yaitu sahabat kami ya, pembimbing kami, inspirator kami ya, yaitu Bang Anung Muhammad Mukmin beserta jajarannya, sahabat-sahabatnya, jamaahnya, keluarganya, yang tiap malam Jumat nyediain orang ngumpul untuk ngaji. Walaupun beliau bukan basicnya pondok pesantren STM Cikini ya, tapi pengen ngajak teman-temannya imbang bahwa dunia ini tidak hanya warnanya hitam, tapi ada warnanya putih. Jadi yuk kita bareng-bareng, kalau pernah nyebur ke hitam, kenapa kita nggak berani nyebur ke putih gitu. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Nah. Dan saya pernah diingatkan seorang guru, terkadang orang yang nggak bisa ngaji tapi dia dermawan sama orang yang ngaji, masuk surganya duluan. Amin. Kenapa duluan? Yang ahli ilmu ditanya, ente sodakonya apa? Ilmu. Tapi bisa ketemu di sini gara-gara apa? Diundang sama yang punya tempat. Yang lain juga gara-gara MHD jadi pada ketemu semua nih. Ada dari Cipucang, dari Kampung Beting Sanggar ya, dari Kampung Mangga, dari Melati, dari mana-mana bisa ketemu di sini. Maka siapa yang jadi wasilah itu? Bang Anung. Wah udah Bang Anung duluan jadi imam, masuk surga duluan. Yang lain makmum belakangan, kloter kedua gitu, kloter satu Bang Anung. Shallu ala Sayyidina Muhammad ya. Tidak hanya itu, ruhaninya diperbaiki. Nih, ini lagi ruhani nih. Jikirannya udah Rotibul Haddad. Ilmunya pengetahuan sekarang. Kelar, jasmaninya ada di belakang. Sedang dipersiapkan. Subhanallah. Udah disetting. Seakan-akan manusia itu nggak cukup ruhani, tapi ada jasmani yang perlu dipenuhi sebagaimana manusia harus memenuhi ruhaninya. Orang jasmani doang, badogan, mulut semangka doang memakan, nggak pernah ngaji ya udah gampang kegoda sama setan. Tapi kalau ngaji ada benteng, minimal ada rem. Cuman tinggal tergantung remnya, pakem apa kagak. Kalau kagak pakem nanti bisa blong, nabrak kayak di Cipularang, nah gitu tuh ya. Nabrak lagi kayak di mana? Kayak tabrak lari tuh di Cipondo, Pondok Aren, Ciledug, nah gitu. Tapi ketika ikut agama ada rem. Makin dia dekat sama majelis, beribadah kepada Allah, remnya makin kuat. Rem tangannya banyak. Iya. Ya, juga sahabat kami Ustadz Sofyan Ali, ya, Bang Endro, ya Denny, Pak D, Bang Rais, ya. Semuanya, ya Bang Jaya, Afid, santri saya jauh-jauh ya kan, nenteng yang berat-berat ya kan, nenteng dokumen tuh kayaknya. Dokumen Desember. Biasalah, nanti belakangan ya. Leon dan juga Ikung Oldi Jabari, juga dari belakang hotel Oji ya, Aji, masya Allah ya. Mukanya nggak asing gitu kan waktu itu. Saya bilang muka nggak asingnya bener anaknya Mahnok ya kan, adiknya Erna gitu. Ya, dah. Hari ini kita temanya agak antik. Saya biasanya nyebarin kertas. Malah sama Bang Anung dulu programnya buku tuh. Buku udah dibeli sampai nggak kebaca, ada Bulinsan fil Islam. Saya punya kesalahan bisa mubajir tuh buku. Padahal belinya saya nyari di Kuitang, di Menara Kudus, bawa ke Bang Anung, dibayarin sama Bang Anung. Masih ngaji di depan. Itu udah lama nggak dibaca, padahal niatnya untuk tutorial ya. Ternyata kita harus ngelihat medan dakwah itu efektifnya di mana. Ada kalanya efektif kitab bagi orang yang demen kitab.
Tapi ada kalanya orang efektif jiping, ngaji kuping, karena demennya ngaji kuping, demennya ngajinya ngaji telinga gitu, sambil ngerokok, ngedenger kan enak tuh. Kalau kita kan sambil ngerokok ya nggak apa-apa sih gitu, kayak di Abah Romli kitabnya sambil ngerokok gitu kan, kayak di Banten gitu, nggak apa-apa. Cuman jatuhnya secara kitab jatuhnya suul adab, kolilum minal adab. Kalau ngaji kitab sambil ngerokok ya sedikit aja adabnya, artinya kurang adab itu aja ya. Jelek sih enggak, cuman kurang adab gitu. Kalau bisa mah jangan gitu. Tapi kalau jiping kan sambil mikir, nunduk, ngedenger, larinya kemana, nah seperti itu. Hari ini kita temanya agak unik dan mengarah kepada psikologi, karena saya orang psikologi, dan juga banyak ngajinya ke dalam ya, yaitu rendah hati versus vs rendah diri. Yang satu punya image positif rendah hati, yang satu rendah diri image-nya negatif. Kita nggak boleh rendah diri ya, harus bangga. Manusia itu sempurna, bahkan manusia itu multi talenta. Saya yakin Bang Riz dulu nggak pernah punya cita-cita pengen jadi kameramen, pengen jadi edit, nggak pernah. Kenapa jadi edit sekarang? Ya pertama tuntutan ekonomi bisa, kedua ya skillnya mungkin di situ gitu, dan skill itu harus dipelajari. Orang dulu mungkin Bang Jaya nggak bisa main koplo ya kan, ketuplak, tapi karena sering melatih jadi ahli. Orang dulu nggak bisa main handphone, tapi karena sering ngotak-ngatik awalnya gaptek jadi ahli IT. Makin dia sering mencoba ya, kalau psikologi itu ada teorinya trial and error. Trial, try, mencoba, error, salah. Itu mirip orang mencoba, salah, gagal, nyoba lagi, salah, gagal, pasti tembus. Orang bikin kue bolu aja, walaupun otodidak YouTube, pasti bisa. Zaman dulu mama bikin bolu dari majalah Kartini, apalagi tuh dulu majalah jadul apa dulu Bang Jaya, Bang Rais? Gadis. Wih, dia mah tahu tuh hai. Kalau anak muda, Teddy langsung nyaut hai. Ya, jangan yang lain, jangan. Ya, jangan majalah yang error, jangan. Ya. Hai, Gadis, Kartini. Ada tuh lembaran-lembarannya ya. Kalau majalah anak Bobo ya kan. Menu resep bikin bolu, dia coba salah, dia mikir kan, wah ini telurnya kurang, TBM-nya kurang, biar ngembang, ininya kurang, citrunnya kurang. Nah itu begitu, trial and error. Pasti dia akan mengalami titik di mana salahnya akan hilang, betulnya akan dapat. Sama seperti orang dagang awalnya nggak harus untung. Orang belajar bisa bakso gede nih sekarang lagi booming bakso depan Islamik tuh, apa di Masem ya, pokoknya ngantri mulu lah. Itu karena viral aja baru. Nanti lama-lama orang udah kena rasa, dia harus berinovasi. Pengajian ini kalau nggak inovasi gini-gini aja ya kegilas zaman. Kita harus bisa nampilin apa nih, harus pinter-pinter, tapi harus fokus. Seperti orang mau jualan jasa harus pinter inovasi. Dulu di dalam nggak ada workshop digital, sekarang ada bengkel digital. Bahkan bengkel digital itu namanya PT digital, nggak harus ada gedungnya, tapi strukturnya jelas, manajemennya jelas, dia bisa jalan. Dan perizinan harus ada, kalau nggak ada ya ilegal namanya, kan begitu ya. Jadi lama-lama orang PT nggak harus butuh ruangan. Sama seperti kita handphone nih, ini handphone dulu cuman buat SMS sama telepon ya Kung ya. Sekarang bisa apa? Pasar ada di sini, Indomaret ada di sini, Alfamaret ada di sini, bayar token listrik bisa di sini, COD bisa di sini, pesen apapun bisa di sini. Di dalamnya berarti udah ada pasar. Bahkan mau mesen di Traveloka ke Mekah ada lewat ini, lebih murah. Tapi kan tos-tosan. Kalau kita ketipu kelar urusan, begitu kan. Lama-lama dunia cuma segini. Dan di dalam ini ente tahu apa? Cuma gara-gara apa? Chip
chip nomor itu. Kalau nggak nomor itu mah berarti ruhnya ini ya chip itu yang nomor itu. Ente cuma handphone doang nggak ada chipnya nomor mah kelar. Chip yang cuman segitu bisa ngandung apapun dan bisa kita fungsikan apapun. Multifunction, multifungsi. Itu baru chip yang nyiptain manusia. Apalagi manusianya, itu aja logikanya. Makanya manusia nggak boleh rendah diri, nggak boleh. Ya, sesulit apapun kita, ya harus kita merasa nanti larinya ke optimis tuh ke bawah, ya. Hilangin rendah diri supaya kita jadi orang yang mampu menghadapi kehidupan, akan menjadi kehidupan yang lebih baik kepada kehidupan selanjutnya. Sebelum kita menghadap Allah dan sebelum kita menghadapi akhirat, yang pilihannya cuma dua, kalau nggak sorga neraka, gitu. Saya jujur kalau dulu bicara perjalanan ini kan bicara realita nih, daripada ngomongin orang, ngomongin diri sendiri. Dulu saya belum banyak jadwal, ini tahulah teman bujangan saya begadang bareng dulu, main marawis ya, bandelnya bareng lah keliling. Tapi lama-lama penuh, itu ada wasilah, nggak ujuk-ujuk. Mohon sama Allah, ya ziarah juga, istihoroh, petunjuknya kemana, misalkan istihoroh nih, datangin ke sono, ke Pekojan, sholat, mohon sama Allah. Ya Allah, dengan keberkahan tempat ini, begitu aja doanya. Ente kalau ziarah, dengan keberkahan tempat ini, ya Allah, kabulkan hajat kami. Keberkahan tempat, ente nggak salah doa di sini dengan keberkahan MHD, Majlis Rindu Surga, kabulkan hajat kami ya Allah. Dengarkan doa kami, nggak apa-apa. Allah itu nggak lihat tempat. Ketika dia bergabung dengan orang-orang baik, malaikatnya banyak, dibaca rotibul adat, orang-orangnya hatinya lempeng, lurus, kholison, mukhliso. Bisa jadi ini tempat termasuk tempat yang mustajabah, doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Karena apa? Hazihi makanul muhajirin. Ini tempat orang-orang yang mau hijrah. Hijrah dari kegelapan menuju kebaikan, cahaya. Hijrah yang dulu maksiat menuju taat. Hijrah yang dulu remeng-remeng kepada terang benderang. Hijrah yang dulu haram jadah sekarang suka bawa sejadah, gelar sejadah, gitu. Ya. Maka orang rendah hati itu cakep, tapi jangan rendah diri. Kalau rendah diri nanti kemampuannya nggak keluar. Udahlah minder. Nah minder itu rendah diri tuh. Ah saya mah nggak bisa, jangan. Anda harus berani mencoba. Gimana kita bisa tahu salah kalau kita nggak berani nyoba? Gitu. Saya bisa lancar ngomong kayak gini, dulunya nggak bisa ngomong. Dulunya MC aja gemeteran begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kayak ikung ketawa tuh. Dia pengalaman di Cipucang gemeteran. Lama-lama ente ngomong juga lancar. Karena sesuatu yang dibiasakan nanti akan merubah kehidupan, ya. Yang awalnya grogi, lama-lama groginya hilang menjadi terbiasa. Ya tanya Hafid, tanya Bang Rais, dulu ngesut pasti salah mulu, ngedit banyak yang kepotong. Lama-lama tahu aplikasi, oh aplikasi ini buat slow motion, insert masukin logo, wah cakep nih, ada penampakan dikit. Nah udah lama-lama dibikin variasi, itu namanya inovasi. Untuk apa? Tayangan biar menarik. Kalau menarik enak ditonton. Kalau enak ditonton matanya kagak sakit, itu aja. Jadi senang. Gimana sih? Kayak kita ngeliat cewek cakep, maunya kan ngeliat terus ya, Bu. Ya Kung ya. Kalau ada cewek ayu gitu kan, manis, pengen ya dilihat terus ya. Kalau tayangannya manis kan enak dilihat terus. Tayangannya enak gitu. Matanya nggak sepet ya Bang Teddy ya. Iya gitu. Kayak ngedit. Ngedit pegel lah. Orang nggak ada isepannya ya kan. Bos ya kan. Rokok. Apit bolak-balik ke warung ya. Gue bungkus, ngutang. Bos andung ya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Nah, rendah hati positif. Rendah diri negatif. Jangan jadi orang rendah diri, jadilah orang rendah
hati. Sebab rendah hati artinya tawadu. Tahu nggak tawadu? Tawadu itu rendah hati. Rendah hati itu begini, kita kaya tapi nggak sombong. Nah itu tawadu tuh ya. Nggak merasa hebat lah. Sebenarnya kita pimpinan, Bang ini pimpinan tapi low profile, turun ke bawah. Orang mana mau loh ketua masih jaga-jagain kontainer awal-awal doang ya kan. Kan biar viral dulu di TV ya kan. Ya kejadian besok langsung ya kan, habis doa langsung. Tapi kejadian langsung. Nggak boleh kontainer ya, perang dulu biasa. Lama-lama Madisub jadi CS kan gitu. Ya itu perjuangan ya. Karena sesuatu yang diperjuangkan ya itu ada pengorbanan apapun bentuknya. Kita ngaji nih korban waktu ya, korban ninggalin keluarga, korban tidur, harusnya tidur kita masih melek kayak begini demi ngaji ya kan. Mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tema yang kedua masih nyambung sama kita, mainnya versus ya. Jadi orang yang rendah hati, tawadu, tidak angkuh, tidak sombong, tidak takabur, dan jangan jadi rendah diri. Sebab rendah diri menutup kemampuan yang ada. Ya, orang sebenarnya ahli bisa jadi IT. Orang sebenarnya ahli bisa jadi kameramen. Orang sebenarnya ahli bisa mimpin ratib. Tapi kalau nggak pernah mencoba, dia tidak akan pernah bisa. Cobalah, walaupun salah, belajar dari kesalahan tuh. Salah lagi, belajar dari kesalahan. Salah lagi, belajar dari kesalahan. Pasti dia akan benar. Tapi kalau salah mulu gak udah bener, itu namanya geblek namanya ya kan. Otak lu nggak dipakai itu. Ya di mana-mana orang tanya lah kalau perjalanan. Kalau dia salah mulu gak bener-bener, otaknya stres itu, otaknya miring itu. Ya pasti orang kalau belajar dari kesalahan ya akan benar. Sekarang orang ada hadis Nabi, orang mumin itu nggak mungkin masuk lubang 2 kali. Maknanya ketika kita gagal atau salah dalam lubang yang ini, jangan kita masuk lubang yang sama gitu. Misalkan saya masuk lubang gara-gara wanita. Ke depan ini kita harus hati-hati, godaan kita bakal wanita lagi. Begitu. Kita masuk ke lubang gara-gara kedudukan. Yakinlah ke depan nanti ujian kamu pasti kedudukan lagi, karena kamu pernah kejebur di dalam lubang kedudukan, jabatan gitu. Itu aja sebenarnya, simpel kalau kita mau belajar. Jadi kita bisa tahu nih kelemahan kita ada di mana. Saya nyadar diri kelemahan saya di sini nih, maka saya harus antisipasi nih. Kalau ketemu wadon, aww gitu kan, godaannya lumayan gede nih gitu kan. Jadi akhirnya apa? Jaga-jaga, warning, lampu kuning, begitu. Ya, karena kita bawa aura kita Rahman Rahim. Jadi yang nyedotnya juga wanita, Rahmawati, ya siapa lagi, si ini, si itu gitu. Ya. Yang kedua, sifat manusia optimis melawan pesimis. Siapa yang tahu arti optimis? Optimis adalah percaya diri dan melihat masa depan akan menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Itu optimis. Sekarang kita misalkan belum jadi orang kaya, sekarang kita lagi ngerintis nih, ke depan harus optimis. MHD harus berpikir ke depan, kita harus optimis. Rindu surga harus optimis. Ke depan kita harus inovasi. Ya, ustadz-ustadznya mungkin ngajinya nggak cuman di sini, nanti ngajinya outdoor ya, kayak dulu ini nyanyi rindu surga tapi di villa di gunung ya, sama seperti ini bagian dari inovasi nih. Yang rumah Betawi dulu kan tampilannya di dalam tuh, di rumah Bang Anung ya kan, karena belum ada tempat. Totonya ada Allah kasih titipan ya, bisa kebeli, bisa bikin tembus-tembusan ya kan, udah kayak Masjid Pintu 1000 di Tangerang ya, di Bayur ya, udah kayak di Semarang Lawang Sewu, Lawang Pintu Sewu 1000 ya kan, bisa lewat sini tembus ke depan, bisa lewat sono lewat pintu samping, banyak tembusannya. Lama-lama ada tangga ke atas ya kan, jadi nggak perlu lagi nanti muter-muter tuh.
Maka harus optimis supaya melihat masa depan kita lebih cerah. Kalau kita sekarang misalkan hidup kita lagi pontang-panting, banyak tuh orang pontang-panting sekarang 10 tahun ke depan jadi bos. Itu saya ketemu orang di Matraman ya, seorang Habib sih. Dulunya ngegembel, gembel itu gini, tidur numpang di rumah orang, begadang, semrawut, baju compang-camping. Sekarang itu Habib pengusaha minta tolong dia, minta tolong cukup udah kasih tahu atau dia telepon begini, tolong beri pinjaman berapa, 5M ini, percaya gitu, ini atas nama Habib ini gitu. Dulunya ngegembel, tidur, begadang, bantuin orang, gelar karpet, gelar terpal. Tapi dia punya feeling ke depan. Tapi nggak cuman feeling sih. Dia beribadah, ya rajin sedekah, bantuin orang, berziarah. Anggaplah dia dengar begini misalkan, tuh ada wali tuh di Cirebon, dia ziarah ke sono. Ya Allah, dengan keberkahan wali Cirebon, Syekh Sarfiditullah, Gunung Jati, keberkahan tempat ini, Astana Cirebon, Astana Jati, Gunung Sembung, Syekh Jatul Kafi, Syekh Alif Nur Jati, dan guru-gurunya Cirebon, Wali Songo di Tanah Jawi, wali di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Papua, sampai Timur Leste, radhiyallahu anhum, Al-Fatihah, kabulkan hajat kami. Dia yakin berubah. Makanya orang jangan pernah melihat sekarang, wah dia mah lagi gembel sekarang. Gak tuh kemungkinan ke depan Allah puter, kitanya turun, dianya naik. Tapi dianya harus serius dan gak lupa diri, itu aja. Oh, gua tahu nih, kayaknya kan kita punya rasa. Kayaknya gara-gara gua ziarah kemarin nih, gua dibuka hajat-hajat gua. Gue pegang Fatihah buat ke dia gitu. Jadi kita nggak lupa wasilah. Sama kita misalkan lagi gembel sekarang, ketemu orang yang baik hati, dibantu, terus kita, orang itu sekarang turun, dia lagi naik, harusnya kita bantu dia. Karena dulu apa, dia buka jalan buat kita gitu. Itu namanya optimis ya. Kalau pesimis udahlah hidup gue sekarang hancur-hancuran aja lah, udahlah rumah tangga bodo amat lah, cerai lah, anak bodo amat lah, broken home, udah. Itu namanya pesimis kayak gitu. Kalau optimis, yuk kita perbaikin. Sama seperti orang misalkan dulunya punya kegelapan, mohon maaf nih, kawan saya ada, lakinya bartender, perempuannya ya kelas-kelas Batavia, Dewi Malam, Tanker, ya jejer-jejeran itulah, Bogasari. Tapi dia nggak melihat nih ke depan ini, cuma dia berharap anak-anak saya keturunan jangan seperti saya. Dia tobat sama Allah, dia sedekah, dia banyak merubah, hijrah lah, walaupun nggak pakai cadar, hijrah aja. Ketemu teman masa lalu, kalau diajak ke situ nggak mau, dia ngindar sejauh-jauhnya. Bahkan dia di kampung jualan, ngasong, warung, sembako, udah. Pokoknya yang dia tahu dulu ditutup, selalu berdua nih, bartender sama ini. Anaknya pada jadi semua, karena apa? Pergaulan. Karena apa? Lingkungan, ditaruhnya di pondok. Orang tuanya nggak pernah ngebongkar, udah tutup, kita berdua ya rahasia. Jangan kita bongkar dulu nih, mak lu kan kalau kita kesel begitu. Lu sama kayak mak lu tuh, kenapa ya? Dulu mak lu begitu juga tuh, pulangnya malam mulu tuh, begitu. Yang namanya bilang sama kayak bapak lu tuh, kenapa ya? Bapak lu dulu kenapa ya? Nyekek botol mulu. Gara-gara sebotol minuman, doi jalan sempoyongan tuh begitu. Akhirnya berdua ribut, anak-anak denger mabok semua tuh, satu keluarga baok semua ya kan. Parah kayak gitu. Gara-gara kita ngebongkar. Makanya jangan cukup berdua aja closing jadi rahasia perusahaan. Cukup udah. Cukup kita yang tahu berdua, anak-anak nggak perlu. Anak-anak kita rubah versi kita, versi Rasulullah, versi Nabi Muhammad, versi Quran, versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadilah orang yang optimis, jangan jadi orang yang pesimis. Lihatlah masa depan yang lebih cerah buat kita. Jangan melihat masa depan itu suram. Kalau pesimis, kayaknya gue ke depan gak bakalan ada kesempatan. Maka di dalam majelis yang mulia ini, yuk saya berpesan dan memotivasi, jangan pernah kita melihat sekarang kita lagi di bawah.
Ingat, dunia ini seperti roda berputar, seperti jam dari 12 ke 1, lagi di bawah jam 6, tapi dia nanti naik lagi jam 12. Belum ketemu malam, baru 12 jam ketemu siang. Dia turun lagi, tapi nanti dia ketemu malam 00, 24.00, kembali jam 12 malam. Itulah kehidupan, dan kita belajar dari jam bahwa hidup itu nggak cuma di atas, dan dia harus dinamis. Apa dinamis? Bergerak. Kalau mau berkah, bergerak. Jangan statis. Aliansi kalau mau maju, bergerak terus. Majelis Rindu Surga mau berkah, al-harokah barokah, yuharrik mubarik. Kalau kamu bergerak akan dapat keberkahan. Jangan diem. Pergerakan itu namanya pergerakan, harus bergerak. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia diem, ya bukan pergerakan namanya, harus bergerak terus mencari makna, ya. The agent of social change, agen perubahan sosial, itu yang dulu saya ikut di mahasiswa. HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, bergerak. Terbagi dua, ada Majelis Penyelamat Organisasi MPO, ada Diponegoro. Karena dulu ada perpolitikan, jadi kepecah dua. Ada yang asas Islam, ada yang asas Pancasila, gitu. Jadi kita tahu pergerakan itu. Dan kita nggak buta-buta banget di pergerakan, gitu ya. Nah, karena itu kalau mau optimis, terus bergerak, jangan lupa inovasi, belajar terus, mau mencoba apapun. Kalau kita misalkan dagang kita belum sukses, nyoba di tempat lain. Kalau dagang mulu kita gagal, mungkin kita darahnya bukan darah pedagang. Tangan kita, darah kita mungkin darah pelaut. Coba cari rezekinya di laut, gitu. Oke lah, dagang kita nggak bisa, pilih yang lain apa? Mungkin dokumen, bawa-bawa doang, kan cepet tuh dokumen mah. Kayak orang antar barang COD kan, nggak perlu mikir alamat mana. Karena kita tukang layap nih. Wah, ini mah gua tahu jalan tikus, Bahari 2 tembusnya ke rel nih. Wah, ini Pelita 3 Samudra. Tahu. Kalau kita tahu alamat, mendingan kalau nggak jadi ojek, jadi nganter paket, gitu loh. Kalau kita skillnya emang tukang kotak-katik kue, bahan, ya jadi aja tukang kue. Nanti larinya catering. Kalau nggak bisa makanan, jualan makanan basah. Untuk apa? Catering. Bolu-bolu kecil, semangka hias, melon hias, nanas hias, begitu. Jadi kita bisa ngukur kemampuan kita, dan kita harus mencoba. Ketika orang mencoba ini nggak bisa, itu nggak bisa, nyoba yang lain nggak bisa, itu nggak bisa, nyoba seterusnya, klop, dan itu sukses, menguntungkan, ada profit, pegang itu. Ini dagang misalkan nggak balik modal nih, coba dirobah, menunya yang dirobah, apa yang nggak ada di walang. Wedang, ronde, wedang, yang jualan cuma serutan kayu doang. Kayu secang itu mah, bukan kayu yang di koja, serutan bukan, itu mah kayu meranti. Yang meranti sama kayu mangga gitu ya. Ini kayu secang, kayu obat, warna merah, di badan juga enak karena herbal. Coba apa menunya yang lain, apa bikin yang aneh yang nggak ada di walang, gitu. Itu namanya dagang inovasi. Mencoba yang berbeda dengan orang, biar nanti orang nyari. Memang agak lama, tapi ketika orang dapet di situ, di sini ada, dia ngejar terus tuh. Mendingan beli di sini, nyari di mana-mana nggak ada. Atau satu, nyari di sono jauh, mendingan di sini agak deketan. Nah itu yang harus dipikirin mateng, marketnya seperti itu. Kalau udah banyak dagang goreng-gorengan, kita dagang gorengan, ya namanya tos-tosan, persaingan makin banyak. Tapi kalau kita dagang yang belum ada, ya contoh saya ngeliat Islamik lah, depan Islamik diviralin tuh, yang bakso diguyur pedes-pedes masih penuh aja tuh ngantri saya kalau lewat. Oh, gue bilang ini pasarnya cakep dia, ngerti main medsos, diviralin banyak, harganya miring, terus nikmat rasanya gitu. Tapi dalam kondisi market ada masa bosen, ada masa ketika udah tahu rasa ya udah. Dan dia perlu satu, inovasi, itu aja. Memang kalau dagang kayak gitu viral kelar, untung gede, tutup, ganti yang lain kalau mau gitu. Makanya orang mirip kayak orang udah dapet untung gede, tutup, cari yang lain, inovasi baru. Viral lagi gede, untung gede, tutup, ganti yang lain, udah.
kalau mau main market gitu. Untung gede, cari lain, market lain dipikirin, bikin lagi gitu. Ya, itu namanya optimis lawan pesimis. Yuk, marilah kita jadi orang yang rendah hati, jangan jadi orang yang rendah diri. Jadilah orang optimis, melihat masa depan yang lebih baik. Jangan jadi orang yang pesimis, melihat masa depan lebih suram, bahkan lebih buruk dari yang sekarang. Nauzubillahi min zalik. Kita kirim suratul Fatihah buat yang hadir. Mudah-mudahan orang-orang yang sedang berjalan di jalan Allah dikasih kekuatan kesabaran, orang-orang yang sedang banyak urusan diberikan kelancaran, orang-orang yang banyak masalah diberikan penyelesaian, orang-orang yang sedang kesulitan Allah ganti dengan kemudahan, yang sedang ada pengangguran dijadikan Allah dapat pekerjaan. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syai'ul lillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita baca salawat 4 kali. 4 salawat 1 kali. Pertama salawat Nariyah Kamilah, Allahumma sholli sholatan. Kedua salawat Tibil Qulub. Ketiga salawat Muhammad Al-Bushra, salawat Bushra. Ketiga salawat Sayyidi Sadat. Mudah-mudahan dengan 4 salawat ini Nariyah Kamilah kita terbuka daripada tali-tali pintu rezeki. Salawat Tibil Qulub, hati kita diangkat penyakit hati kita dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat Bushra, di dalamnya ada doa-doa dijadikan anak-anak kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang min ahlil khair, min ahlil jannah. Salawat Sayyidi Sadat menambah kerinduan kita, kangen kita kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad. Dan Nabi tidak melihat masa lalu kita. Masa lalu kita pernah hitam, pernah bajingan, pernah mohon maaf penipu, pernah ya pokoknya pernah minum, pernah Masya Allah bejina gitu kan. Tapi Nabi, Allah nggak lihat itu. Nabi lihat perubahan, Nabi lihat perjalanan, Nabi lihat kemauan. Dia mau berubah, dia ada kesadaran, dia ingin yang lebih baik untuk dirinya, untuk istrinya, untuk keluarganya, dan untuk sahabat-sahabatnya. Yuk kita mulai Nariyah Kamilah. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumila. Tibil Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil
fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Sayyidi Sadat. Allahumma salli ala sayyidi Sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa'fuana ya karim, fa'fuana rahim, irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Akimna ya Allah fi dini wa dunya wal akhirah ya akramul akramin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farriz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikas solihin wa ja'alna ya Allah min ibadikas zakirin wa ja'alna ya Allah min ibadikas sabirin wa ja'alna ya Allah min ibadikas syakirin wa ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlisin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah ya Rabbana, jadikan keluarga kami ya Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan penuh dengan barokah. Jadikan anak-anak cucu cicit kami anak-anak cucu yang solih dan solihah. Ya Allah berikan kami rizki yang halal, rizki yang barokah untuk bekal ibadah. Jadikan kami ahli sedekah. Izinkan kami bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, bisa tawaf di depan Ka'bah, bisa sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, bisa ziarah di kota suci Madinah, di makam baginda Rasulullah, Nabi kami, Nabi besar Muhammad bin Abdullah. Ya Allah, wafatkan kami, kembalikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhinal jannata mal abrar. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Qahar,
ya Jabbar, ya Qadir, ya Mujibasailin, ya Arhamar Rahimin. Da'wam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum wa da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaika. Kurang lebih yang dimaafkan, saya kasih pantun dengan cakep. Jalan-jalan ke Cikini, pulangnya mampir ke Munaro. Saya doain jamaah yang ada di sini, kalau nanti semua pada bisa berangkat umroh. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bang Opik belanja di pasar Jangkrik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.